Ini masuk. Selamat malam, Kak Edi. Selamat malam, Kesya. Selamat malam. Wah, semangat sekali kamu. Baru join kuis ya, Kesya ya. Oke, hari ini kita bahas kuis ya. Kuis 6. Ini ada 20 soal, tapi kayaknya ini udah beberapa itu keluar di ini ya, di worksheet sebenarnya. Jadi kalau bisa sih kalian benar semua ya, karena kayaknya udah ada di worksheet. Nah, ini kita masuk pertama ya, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini merupakan salah satu bentuk dari bioteknologi. Ya, ini materinya tentang materi bioteknologi ya. Jadi kalau kita bahas di sini, nanti ini yang namanya antibodi monoklonal antibodi monoklonal ini nanti melibatkan teknik fusi ya, melibatkan teknik fusi. Fusi itu penggabungan ya, teknik fusi. Nah, gitu. Teknik fusi itu penggabungan. Dimana nanti kalau kamu cek ya, prosesnya itu nanti ada kayak penggabungan dari dua sel berbeda, yaitu sel limfosit. Ini kemudian digabungkan dengan sel mieloma. Mieloma atau sel kanker ya. Ini sel antibodi. Sel antibodi digabungin dengan sel kanker ya. Nanti akan dilakukan fusi atau penggabungan, muncullah yang namanya antibodi monoklonal. Kayak gitu deh ceritanya. Muncullah antibodi monoklonal. Yang artinya di antibodi monoklonal ini dia fokus ya. Kenapa dibilang dia monoklonal? Karena dia fokus terhadap penyakit yang ditujukan itu apa gitu. Mono antibodi yang fokus pada satu jenis antigen yang ada di dalam tubuh. Artinya, kemampuan diagnosis yang namanya antibodi monoklonal itu akan lebih kuat dibandingkan antibodi yang multiklonal gitu. Ibaratnya orang yang lagi fokus pada satu tujuan pasti akan lebih cepat tercapai dong tujuannya dibandingkan orang yang thinking too much atau banyak banget ini ya yang dipikirin gitu kan. Jadinya nggak fokus. Sama kayak gini, antibodi multiklonal karena dia banyak banget fokusnya sehingga otomatis lebih lama dan lebih jelek dia yang ada di dalam tubuh. So pernyataan pertama adalah benar. Benar ya, pernyataan pertama benar. Yang kedua, sebab antibodi monoklonal mempunyai kekhususan dalam mengenali satu jenis antigen saja. Ini baru kakak jelasin sesuai dengan yang tadi kakak jelasin. Jadi ini benar-benar dan ada koneksi. Jawabannya yang ayam. Silakan di SS. Oke, sudah ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Berapa nih yang benar nomor 1? Ada yang salah nomor 1? Harusnya banyak yang benar nih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu hewan yang hidupnya mengapung di permukaan laut dan pada waktu dipegang ya menyebabkan rasa gatal. Menyebabkan rasa gatal di laut nih. Ini kita harus cek dulu ya, dia adanya di laut. Dipegang gatal. Kamu pernah megang moluska nggak? Contoh moluska nih, kakak kasih contoh nih ya, moluska ada bekicot. Apa kamu habis pegang bekicot gatal-gatal? Atau kamu habis pegang cumi-cumi gatal-gatal? Atau habis pegang apa ini? Kerang? Apa kamu habis makan kerang tangan kamu gatal-gatal? Tidak kan? Betul. Jadi kalau yang A ini bukan jawabannya. Arthropoda. Apakah dia di laut? Ada sih yang di laut. Siapa ya? Krustase, kelompok krustase yang ada di laut ya. Kalau selebihnya tidak ada di laut. Apa kamu habis pegang krustase kemudian gatal-gatal? Tidak ya. Jadi yang cacing juga bukan jawabannya.
Nah, ini sebenarnya udah ketahuan nih. Ada kata kunci di sini, mengapung. Kenapa dia mengapung? Karena ya dia itu ringan gitu ya. Secara bobot itu dia ringan. Bentuk tubuhnya itu sangat ringan. Mana kira-kira ya, kalau porifera ini kebanyakan di dasar laut ya guys. Kalau ini kebanyakan di dasar laut. Sehingga nggak mungkin dia ngapung-ngapung di atas. Gitu. Echinodermata sama. Contohnya kayak kita bahas nih Echinodermata yang terkenal ya. Contohnya bintang laut. Bintang laut di mana? Di dasar kan? Di dasar, pembersih dia. Pembersih dasar laut. Lili laut juga di dasar laut. Tripang ya. Tripang kalaupun dipegang nggak bakal gatel. Ada sih yang dipegang gatel. Apa namanya? Echinodermata. Bulu babi ya. Bulu babi ini dia mengapung dan kalau dipegang bisa jadi gatel, tapi kalau ketusuk durinya, tapi kalau nggak ketusuk ya nggak bakal gatel gitu. Jawaban di sini adalah coelenterata. Hewan yang dimaksudkan dalam nomor 2 ini adalah Aurelia aurita. Ya, hewan yang dimaksud di dalam soal nomor 2 adalah Aurelia aurita atau ubur. Ubur. Nah, gitu. Di bagian lengan ubur-ubur nanti akan banyak banget yang namanya kayak bulatan-bulatan gitu, guys. Nah, itu namanya ada nanti istilah yang kita kenal dengan sebentar, nematokis ya. Ada namanya istilah nematokis. Jadi ada namanya di sini sel-sel. Ada yang bilang nematokis, ada yang bilangnya nematokis tak. Ini adalah kayak alat sengat. Alat sengat gitu. Dan di dalamnya itu ada racun ya. Di dalamnya itu mengandung racun. Mengandung racun kayak gitu. Dan yang satu gini ini, yang gini nih, ini namanya lengan. Sorry, tentakel. Tentakel. Nah, gitu. Jadi dia punya kayak alat yang bisa langsung nempel, kemudian bisa kayak menyengat gitu ya kepada orang saraf. Jadi tidak bisa di ini sepelekan kalau lagi di laut ya, terutama ya hati-hati terkena bulu babi atau ini nih ubur-ubur. Kalau di pinggir-pinggir pantai biasanya lebih banyak itu bulu babi guys. Bulu babi itu kalau udah masuk ke kulit, wow sakit sekali ya. Nah, ini apa racunnya itu harus dikeluarin. Durinya itu nancep di kulit kita biasanya kayak gitu. Dan durinya harus dikeluarin. Kalau dikeluarin itu langsung kena saraf juga. Nah, ini yang dimaksud nomor 2 adalah ubur-ubur gitu ya. Oke, silakan boleh di SS untuk soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 sudah ya, kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Ini juga sering banget keluar ya. Pokoknya nggak apa-apa ya, kamu sering gitu ya bahas biologi sampai kayak wah udah hafal nih, katam nih gitu ya. Sampai kayak udah hafal terlalu sering ya kan. Apa biar nanti pas UTBK lancar ya kan. Pernyataan yang benar tentang teori Darwin ataupun Lamarck, mana yang benar? Nah, ini konsepnya gini aja. Biar kalian itu selalu ingat gitu ya. Gimana kalau sini? Sini nih. Oke. Nih, ada namanya Lamarck. Lamak itu gimana sih konsepnya? Di lamak itu nggak ada leher panjang, leher pendek. Pokoknya cuman diawali dari jerapah yang leher pendek, and then karena leher pendek ini suka manjang-manjangin lehernya, langsung berubah dia. Berubah jadi leher panjang, kayak gitu ya. Nah ini lamak nih. Karena apa dia kejadiannya? Karena faktor use disuse. Teorinya si lamak adalah teori use disuse. Kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Lingkungan menyebabkan perubahan secara mendadak ya, dadakan. Tahu bulat, ya kan?
Next, ada lagi namanya Darwin. Kalau Darwin, dia beda konsep sama Lama. Kalau Darwin, dulu itu ada dua jenis ini, dua jenis jerapah. Jerapah leher pendek dan juga jerapah berleher panjang. Jerapah berleher pendek tidak bisa bertahan alias punah mengalami seleksi alam. Sedangkan panjang karena dia memiliki leher panjang alias bisa beradaptasi dengan kondisi saat itu sehingga dia survive dong, ya kan? Nah, inilah yang sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Jadi nggak ada tuh yang namanya dadakan tiba-tiba pendek jadi panjang kayak gitu ya. Kalau Darwin dia lebih ke arah leher panjang memang udah ada dari dulu, cuman karena dia bisa beradaptasi dan memang cocok dengan kondisi saat itu sehingga dia survive atau bisa bertahan sampai dengan sekarang. Artinya yang kita lihat sekarang ini memang udah ada dari dulu gitu. Yang pendek punah karena nggak bisa beradaptasi, tidak lulus seleksi alam gitu. Sama kan kayak UTBK kan. Tidak semua kan bisa lolos seleksi UTBK. Yang bisa lolos seleksi UTBK adalah mereka yang penuh dengan kesiapan dan lolos dengan skor yang sesuai gitu kan konsepnya. Sehingga untuk yang kayak gini, kita cocokin aja nih ya, yang A nih misal nih, kita lama berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, cuma ada jerapah berleher pendek gitu mungkin bahasanya ya. Lamak berpendapat bahwa dulu leher jerapah dulu pendek. Tapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Ini yang A benar. Jadi bedanya lagi antara Lamarck sama Darwin adalah konsep yang di sini ini sifatnya adalah diwariskan. Tapi kalau di Darwin tidak diwariskan. Ibaratnya gini loh kalau yang Darwin ya. Ibu kamu atau ayah kamu mungkin pintar, mungkin cerdas, tapi kan belum tentu anaknya itu cerdas, ya enggak sih? Ataupun cerdas mungkin ada, tapi enggak semua kan. Kayak gitu loh kurang lebihnya. Kayak gitu yang disampaikan oleh Darwin. Mungkin jerapah berleher panjang ini survive dan mungkin bisa sampai sekarang. Tapi mungkin ada juga nanti yang tidak diwariskan sifatnya itu. Tidak semua diwariskan. Ada tapi tidak semua gitu ya. Tapi kalau lamak, semua yang terbentuk di ending atau terbentuk leher panjang tadi sifatnya itu diwariskan. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang opsi lainnya ya. Opsi lainnya itu yang coba kita cek ya. Yang B kenapa salah ya gitu ya. Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah berleher pendek dan ada jerapah berleher panjang karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Udah oke dia kalimat awal, tapi kalimat endingnya wah terjebak kita ya kan. Leher yang pendek jadi panjang. Ini kan kata-katanya lama kalau pendek jadi panjang, ya kan? Yang C apa kabar nih? Kata Darwin di sini. Perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan. Tidak ada kita ngomongin lingkungan di Darwin. Tadi lingkungan punya siapa ya? Punya Lamak gitu. Yang D ada apa? Kenapa salah? Lama. Lama, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Ini istilah lain dari adaptasi. Adaptasi punya siapa? Darwin. Gitu, makanya salah. Yang E, menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati. Akan mati. Nggak ada leher pendek mati di Lamarck. Leher pendek akan mati itu di Darwin bahasanya. Makanya yang E juga salah. Jadi selalu diingat ya, konsep perbedaan Lamarck dan Darwin. Kalau nggak salah ini itu soal kayak UTBK tahun 2018. Jadi itu kayak masih fresh loh sebenarnya. Tipe soal kayak gini tuh masih fresh. Jadi kalian harus ini, apa namanya, jangan lupakan ya. Bisa jadi mungkin keluar kayak gini lagi, cuman mungkin tipe soalnya diganti, ya kan? Bisa jadi kayak berupa 1, 2, 3, 4 atau berupa sebab akibat, kan bisa aja. Ya kan? Oke, silakan boleh di SS untuk yang nomor 3.
Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rekayasa genetika telah menghasilkan tanaman transgenik ya. Rekayasa genetika telah menghasilkan tanaman transgenik. Setiap kalian mendengarkan kata rekayasa genetika ya, pasti akan menghasilkan produk, ya kan? Apa nama produknya? Ya, nama produknya itu apa? Nama produknya adalah transgenik. Mau itu produknya berupa tumbuhan, mau hewan, mau apapun itu, pasti namanya ada embel-embelnya atau ujung-ujungnya. Namanya tanaman transgenik, hewan transgenik, produk transgenik, sama saja ya. Atau kalau di bahasa Inggrisnya itu, nanti dia disebut dengan istilah GMO. GMO. Apa itu Kak GMO? GMO adalah genetically modified organism. Apa itu? Organisme yang secara genetik telah dimodifikasikan, modified plus ed berarti telah ya. Secara genetik, genetically ya, itu sudah dimodifikasi kayak gitu. Jadi yang pernyataan satu itu benar. Sebab tanaman transgenik hasil rekayasa tidak memerlukan perlakuan penyesuaian diri sebelum ditanam di ladang. Logika saja, tanaman transgenik ini diproduksi di mana ini? Tempat produksinya di mana? Apa tempat produksinya di rumah sakit, di rumah peternakan, atau di mana tempat produksinya? Tempat produksi rekayasa genetika itu di mana? Di laboratorium, ya kan? Nggak mungkin dia tidak ada proses penyesuaian dulu. Pasti ada penyesuaian supaya tidak kaget, supaya nggak shock kan gitu. Ibaratnya ada bayi baru lahir, langsung dijemur. Oe, ya kan? Nggak mungkin dia bisa langsung tahan sama cahaya matahari. Baru lahir langsung dijemur ya kan? Nggak mungkin. Pasti ada kayak adaptasi dulu ya kan? Didiamkan dulu, banyak gitu ya. Sama nih, semua produk transgenik, apalagi tanaman nih. Ada namanya nanti tahapan bernama penyesuaian diri, yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi, pengadaptasian pada suhu setengah-setengah. Dan ini ada sebuah ruangan gitu yang kondisinya itu setengah lapangan, setengah lab gitu ya. Setengah lapangan, setengah laboratorium. Gitu. Jadi dia supaya nggak shock gitu ya ke lapangan, dia harus diadaptasikan dulu. Nggak asal main ditaruh lapangan gitu aja, ya kaget lah ya kan. Harus ada kayak ininya dulu, dipancing-pancing dulu gitu ya. Jadinya ini benar, salah. Jawabannya cacing ya, gitu. Silahkan, boleh di SS. Sudah? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kita lanjut ya ke nomor 5. Terjadinya pindah silang atau crossing over. Nah, ini berimplikasi, ini bahasa Indonesia nih, implikasi berakibat ya kan, berakibat. Berakibat. Berakibat pada apa nih? Nah, ya. Akibatnya apa nih kalau ada terjadi crossing over atau pindah silang? Udah kita bahas ya beberapa ya. Kalau udah ngomongin yang namanya pindah silang, terjadi apa ini? Pertukaran ya. Pertukaran segmen kromosom sister dan non sister. Gitu kan?
Yang artinya kalau dia pertukaran berarti bergabung nih kayak campuran gitu nih, gitu kan. Kalau ada campuran berarti ada apa ini? Sesuatu yang baru nih. Ya, sesuatu yang baru nih apa ini? Berarti berbeda nih. Kalau berbeda berarti muncullah variasi genetik. Gitu. Kan bercampur. Kalau bercampur berarti muncul sesuatu yang berbeda, campuran dia dari yang satu sama dua dicampur nih jadi apa nih? Gitu ya. Letal, nggak mungkin letal. Letal ini mati artinya, ya bukan mati. Nah, itu ya terbentuknya 4 sel anak. Kalau ini bukan, ya benar sih 4 sel anak. Cuman bukan ke situ implikasinya. Itu memang sudah hasilnya. Kalau udah dibilang meiosis, karena dia dua kali membelah, maka kalau secara rumus aritmatika MTK-nya kan 2 pangkat N. Membelah 2 kali, 2 pangkat 2, 4. Sudah pasti anaknya 4, ya kan? Sudah pasti anaknya 4. Jadi nggak usah dibilang, ya kan? Implikasi itu kayak dampak besarnya itu apa sih gitu ya? Dampak besarnya apa kalau ada crossing over? Kayak gitu ya. Dan nanti kalau kamu mau bahas lebih ke arah detail banget, nanti yang namanya pindah silang ini akan berdampak pada yang namanya keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup, mau tumbuhan, mau hewan, itu dia, mau manusia, itu dibahas tuh nanti. Dampaknya itu lebih secara umum itu memunculkan atau meningkatkan variasi genetik sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati. Gitu guys. Silakan boleh di SS. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6. Alfred Wallace dan Charles Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai evolusi. Apakah benar? Ya, betul. Sebab Wallace dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama dalam evolusi. Ini tidak perlu kakak jelasin karena memang jawabannya sudah dijawab di sebabnya ya. Pernyataan dan sebabnya itu berhubungan. Jadi kayak ya memang udah seperti itu. Nah, kalau kamu kepo dengan Wallace, Wallace ini siapa ini? Ini yang ada dikaitkan dengan garis ya, garis Wallace dan Weber. Nah ini yang nanti membagi zona di Indonesia dibagi 3 nih ya, nggak apa-apa kakak coret-coretin lah ya, yang penting banyak nanti. Ada zona Asiatis atau kadang dibilangnya orientalis asli. Tengah-tengah itu ada zona peralihan atau tengah-tengah ya, zona peralihan. Dan yang paling ujung ya, itu namanya zona karena dia dekat dengan Australia, maka dibilang dengan zona Australis. Kayak gitu guys. Itu yang berhubungan dengan Wallace. Kalau si Darwin berhubungan dengan seleksi alam. Artinya kenapa ya? Apa namanya? Si Wallace sama Weber kan ngomongin sebaran ya. Lebih ke arah ngomongin sebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kok bisa ya komodo itu cuma di bagian zona peralihan gitu kan? Kok bisa ya gajah itu masuknya cuma ada banyak di Asiatis? Nah, itu kenapa itu? Nah, ada hubungannya dengan seleksi alam ternyata gitu. Kenapa monyet banyaknya di Kalimantan sama Sumatera? Kenapa nggak banyaknya di kayak pulau-pulau Seram, Halmahera, dan sebagainya? Karena terjadi sesuatu. Apa itu? Seleksi alam. Gitu. Nggak bisa beradaptasi mereka. Gitu. Makanya didominasi pada Sumatera kalau gajah, terutama mamalia besar itu paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera.
Monyet-monyet paling banyak yang di hutan-hutan. Semakin banyak hutannya, biasanya banyak monyetnya. Kan cuma di Kalimantan sama Sumatera banyak hutan, ya kan? Coba lihat di Jawa, dikit, sempit lagi. Jadi untuk populasi monyet itu sedikit, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini, ya, nomor 7 ini sebenarnya kalau nggak salah ini soal UTBK tahun 2019, yang dimana cukup banyak siswa yang pas ujian itu bingung. Karena biasanya ketika ketemu dengan soal Hardy-Weinberg, itu yang keluar itu, yang diketahui itu maksudnya, yang diketahui itu biasanya perempuan dulu, baru yang ditanya laki-laki. Ini dibalik nih ceritanya, diketahui laki-laki dulu, ditanya perempuan. Gitu ya. Ini Keisha udah kakak ajarin. Untuk Hadi Wenberg, Shogi udah semua ya. Shogi juga udah. Fani udah. Nggak tahu deh kalau siapa, Raihan. Diajarin nggak Hadi Wenberg ya. Kalau kemarin udah semua Hadi Wenberg. Kita kalau ngomongin buta warna ya, buta warna. Itu kan dia terpaut oleh kromosom X dan resesif. Artinya kalau kamu ingat yang namanya hukum Hardy-Weinberg, dalam kondisi P itu dominan, ya P itu gen dominan, P itu gen dominan dan Q itu gen resesif atau yang kecil-kecil. Ini yang namanya penyakit buta warna nempel pada gen resesif. Gen resesif. Artinya kalau dalam kondisi XC kecil itu nanti dia Q, kalau XC besar berarti P. Nah ini yang harus diingat nih. Nah itu yang diingat. Berarti kodenya gimana Kak? Kodenya. Berarti kodenya. Mana nih? Aduh. Kodenya kalau untuk yang laki-laki ya, berarti cuma ada XC besar Y atau XC kecil Y. Ini laki-laki cuma punya satu X, berarti dia ini P, ini Q, gitu. Patokan kamu adalah yang X-nya, gitu ya. Kalau yang perempuan, nah perempuan itu ada XC besar, XC besar, XC besar, XC kecil, XC kecil, XC kecil. Ada dua XC besar, berarti P kali P, P kuadrat. Ada C besar, C kecil, berarti 2PQ. Ada C kecil, C kecil, Q kali Q. Karena satu XC kecil itu kan Q. Berarti kalau Q dikali Q, Q kuadrat. Gitu kan? Nah ini dia. Yang diketahui di dalam soal ini apa ini? Laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna, kodenya apa? X, C kecil, Y. Gitu kan? Berapa persen? 7%. X, C kecil, Y. Itu apa itu? Ki. Ya udah, ini berarti nilai Ki. Gitu ya. Karena kalau yang diketahui di dalam soal adalah laki-laki, kita langsung dapat nilai Ki ataupun nilai P. Karena nggak perlu diakar-akarin. Itu kalau diakar-akarin kalau yang diketahui dalam soal adalah wanita atau perempuan. Ini kan laki-laki yang diketahui. Laki-laki kan langsung aja Q atau P, gitu kan? Sehingga ini kalau udah dibilang 7%, berarti secara nggak langsung nilai Q adalah 0,07. 7%, 7 bagi 100. Oke? Nah, gunakan konsep yang namanya P ditambah Q. P ditambah Q sama dengan 1. Pokoknya ini kemarin kamu udah bahas ya. Hardy Weinberg konsepnya juga udah. Berarti kita dapatkan nih P. P berarti 1 dikurang Q. Jangan lupa. 1 dikurang 0,07. Berapa jawabannya? 0,03 Kak. Oh tidak, bukan seperti itu ya. Kalau 0,07 kamu tambahkan 0,03 itu 0,1 jawabannya. Jangan buru-buru. Jawabannya berapa dong P-nya? 0,93. Ini yang benar. Apa sudah selesai? Oh belum. Ini kita baru dapatkan nilai Q sama nilai P. Ditanya apa di sini? Persentase wanita carrier dan wanita buta warna. Wanita carrier. Katakan ini, wanita carrier. WC. Maksudnya carrier ya. Jadi WC. Wanita carrier, WC. Nah, ini kodenya adalah XC. Itu wanita carrier ya, bukan WC. XC besar, XC kecil.
Kodenya apa nih kalau C besar C kecil? 2PQ, gitu kan? Rumusnya ada di atas nih. Nah, masukin saja. 2 kali P, 0,93. Dikali Q, 0,07. Aduh, nilainya cakep sekali. Kita hitung dulu. 2 kali 0,93 dikali 0,07. Jawabannya 0,13. Ini kan belum dalam persen, guys. Kalau mau diubah ke persen, maka gampang saja. 0,13 ini kamu kalikan dengan 100%. Dapatlah dia jawabannya, 13%. Gitu. Lebih tepatnya itu nanti 0,1302. Otomatis udahlah itu kebanyakan kan. Berarti sama dengan 13,02% kayak gitulah kurang lebih. Satu lagi nih wanita buta warna. Wanita buta warna, buta, kode X kecil ya kan? Apa rumusnya di atas? Q kuadrat, artinya nilai Q-nya kita langsung kalikan saja. Q kuadrat, nilai Q tadi adalah 0,07, berarti sama dengan 0,07 kita kuadratkan. Berapa itu 0,07 kalau kita kuadratin? Banyak ya. 0,07 kali 0,07, 0,0, itu kan? Panjang tuh. 0,0049. Kalau mau diubah ini ke persen, maka jadi 0,0049 dikalikan dengan 100%. Maju 2 angka, jadinya berapa? 0, maju 2 angka ya, 0,49%. Begitu guys. Jadi jawabannya 13 dan 0,49. Hati-hati nih, mirip-mirip kan? Tuh, mirip-mirip tuh AC. Wah, mirip sekali. Kalau yang lain tahu lah itu apa ya. Nah, gitu. Coba nanti direview lagi untuk perhitungan Hardy-Weinberg-nya ya guys. Karena kan bisa jadi loh ya, karena banyak soal-soal yang bocor ya kan. Bisa jadi kalian dapat soal yang mungkin cukup susah, salah satunya mungkin Hardy-Weinberg gitu. Jadi harus standby. Siap-siap nih kalau ketemu soal berbentuk Hardy-Weinberg mau gimana pun harus standby. Oke, silakan boleh di SS. Oke, cukup ya. Nomor 7, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Interaksi kompetisi ini juga sudah dibahas. Di kuis-kuis sebelumnya juga udah berhubungan. Ya, ini udah tahu lah jawabannya harusnya ya. Udah tahu harusnya ya. Iya. Jawabannya yang mana? Yang ayam. Ya kan? Kalau udah dibilang selingkuh, ya udahlah terjadi persaingan gitu kan. Selingkuh itu kayak apa selingkuh? Bersama gitu ya. Selingkuh. Saling selingkuh bersama. Bersama-sama. Tuh. Kalau udah bersama-sama, ya muncullah dia apa namanya persaingan. Kenapa? Selingkupan itu kan sebenarnya nama lain dari release nice. Release nice lagi. Release niche ya. Release niche dari dua spesies tersebut. Jadi ini udah kayak ya benar dan berhubungan kenapa terjadi kompetisi karena pertama dia satu selingkup gitu loh, satu tempat yang sama, satu hamparan yang sama. Mau nggak mau harus terjadi kompetisi gitu untuk bisa hidup. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya. Ya udah, karena memang relung sesungguhnya, tipe selingkupan atau relung sesungguhnya adalah ciri khasnya. Ciri khas dari realizeness adalah terjadi atau terdapat kompetisi. Kalau di fundamental niche ini kan ciri khasnya tidak ada kompetisi. Tidak ada atau minim kompetisi. Peluangnya itu kecil gitu loh. Tapi kalau dibilang release niche itu pasti ada kompetisi. Gitu ya.
Silakan Lydia SS. Lanjut. Lanjut. Nomor 9. Kodominan, alel ganda, alel letal, ya ada beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Sebenarnya kalau masalah hukum Mendel ini kenapa dikatakan semu ya? Itu karena perbandingan fenotipnya yang berbeda. Genotipnya nggak ada masalah gitu ya. Ini juga sama kayak soal-soal sebelumnya ya. Kenapa dibilang semu gitu loh? Kalau yang namanya Mendel itu perbandingan genotipnya mau gimana pun itu ya pasti sama gitu. Yang semua namanya berhubungan dengan Mendel, perbandingan genotip itu tidak pernah masalah. Mau dikatain semu, dikatain kodominan, alganda, semuanya tidak berubah atau tetap atau sama. Nggak pernah itu beda. Terus kenapa semu? Terjadi itu perbedaan rasio fenotip. Semu karena ada perbedaan rasio fenotip. Fenotipnya itu yang bermasalah. Fenotipnya itu beda-beda gitu loh rasionya. Itu dia jawabannya. Ini ya, cacing. Pokoknya genotipnya itu sama tapi fenotipnya beda gitu. Ya. Oke? Cukup? Cukup lah ya. Ini juga kayaknya sama deh sama kayak soal sebelumnya ya. Maksudnya berhubungan dengan worksheet dan quiz gitu. Jadi mirip-mirip. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja ya. Nomor 10 kita sekarang. Ini tadi udah kakak jelasin ya di awal ya. Jadi, dulu. Jadi, kalau yang di awal tadi udah dijelasin, bahwasannya ada namanya P, ada P gitu kan. Ada P, ada Q. P itu adalah dominan gitu kan. Q itu resesif. Di soal ini tuh gampang banget. Dibilang di situ ada frekuensinya sudah diketahui. Frekuensi yang resesif itu 0,3. Artinya resesif ini berapa? 0,3 itu siapa? Yang Q. Kalau Q-nya 0,3 berarti P-nya berapa? 0,7. Karena kan P tambah Q jumlahnya harus 1. Gitu kan? Iya. Udah gitu aja. Dan ditanyakan populasi yang heterozigot. Hetero. Kalau kita gunakan konsep yang mana itu? Yang ini. PE. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Yang P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Mana yang ini? Yang apa namanya? Yang heterozigot. Ini kan yang heterozigot. Ini aja heterozigot. Ini nih hetero. Heterozigot itu rumusnya adalah sudah pasti 2PQ. Ya kan? Gitu. Berarti heterozigot rumusnya adalah 2PQ. Masukin saja angkanya. Masukin 2 dikali P, P-nya 0,7. Q-nya 0,3. 0,7 kali 0,3, 0,21. 0,21 kali 2, 0,42. Diubah ke persen. Kali 100%, gitu kan? Dapatlah 42% yang cacing. Oke, cukup. Kita lanjutin ke nomor 11 ya. Tubuh bersegmen. Tubuh bersegmen dan bulat memanjang. Bulat memanjang. Kepala dimulai dengan adanya suatu tonjolan, seluruh tubuh diliputi oleh rambut, dan tiap segmen mempunyai sepasang parapodia. Sepasang parapodia. Nah ini, kalau kamu amatin, kata kunci di sini nih.
bersegmen. Nih, sudah punya segmen. Tubuhnya diliputi oleh rambut. Siapa tuh yang ada rambutnya? Ini adalah kelompok dari cacing Annelida. Ya, cacing Annelida atau filum Annelida terdiri dari 3 kelas utama. Kelas utama namanya adalah Polychaeta. Polychaeta, poly itu banyak, chaeta itu rambut, jadinya rambutnya banyak. Yang kedua ada namanya Oligochaeta. Oligochaeta, oligo itu artinya sedikit, artinya berarti sedikit rambutnya. Hirudinea adalah kelompok dari Annelida yang gundul atau tidak punya rambut. Itu artinya jawabannya nggak mungkin ini, nggak mungkin Hirudinea gitu ya. Cestoda tubuhnya belum bersegmen. Cestoda ini masih kelompoknya si Platyhelminthes ya. Jadi kalau yang Cestoda ini kelompok Platyhelminthes. Ini tuh lagi ngomongin Annelida. Kenapa Annelida? Karena dia tubuhnya sudah bersegmen, guys. Kalau si Sapa itu Cestoda belum bersegmen tubuhnya. Nematoda tidak ada bulu, nggak punya bulu. Nggak punya rambut, gundul dia, tapi bersegmen-segmen juga bentuk tubuhnya. Ini tuh jawabannya antara A atau B. Karena seluruh tubuh ya diliputi oleh rambut, berarti rambutnya banyak, yang B lah. Gitu. Siapa nih contohnya ini, Kak? Contohnya Eunis viridis. Siapa tuh, Kak? Cakep namanya itu. Ini namanya cacing wawo nih, guys. Bisa dimakan nih cacingnya itu. Enak sekali ya. Ih, jijik, Kak. Jangan jijik. Orang dia di laut. Dia itu banyak ditemukan di laut dan bakal mengambang di permukaan laut saat musim masa kawin. Jadi cenderung malah kayak ini sih, seafood ya. Seafood. Kan dia ini di laut. Kalau Oligochaeta, contohnya itu cacing tanah. Ini baru. Kalau dimakan kan iyo gitu kan. Tapi kan juga ada itu beberapa obat yang menggoreng cacing tanah sampai gosong and then dimakan. Dilarutkan dalam air. Ada kan cacing tanah dioseng-oseng sampai gosong terus diminum dicampur pakai air. Kalau Eunospirides ini dia malah dikatakan sebagai sumber protein loh ya. Cacing wawu ini katanya sumber protein. Mantap sekali sumber protein. Cacing sumber protein. Gitu. Oke, silakan. Boleh yes. Aduh. Lanjut ya, nomor 12 ya. Untuk nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. Satu, nah ini juga ada di worksheet ya, jadi harusnya sudah inilah. Cuma tetap akan kita bahas biar semakin hafal dan semakin kayak udah katam ya sama soal-soal biologi gitu ya. Yang namanya syarat Hardy-Weinberg ya, syarat Hardy-Weinberg. Yang pertama nih, populasinya harus besar nih atau banyak. Populasinya besar. Kemudian yang kedua, perkawinan acak. Perkawinan acak. Yang ketiga, tidak ada mutasi. Tidak boleh ada mutasi. Yang keempat, tidak boleh ada migrasi. Satu lagi, tidak boleh ada seleksi alam. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, benar nih. Populasi bersifat terbuka, salah, harusnya tertutup, kan terisolasi. Yang namanya syarat Hardy-Weinberg ini ya, ini terjadi pada habitat yang terisolasi atau isolasi tertutup. Jadi dia nggak boleh terbuka, harusnya tertutup. Jadi yang ada nomor 2-nya salah nih. Yang ada nomor 2-nya salah. Salah.
Dan harus ada nomor satunya. Jadi ini salah. Gitu ya. Perkawinan acak, benar. 1 sama 3 harus ada. Berarti ini salah. Oh, udah dapat jawabannya. Bogor ya. 1, 3, 5. Kenapa nomor 4 salah? Karena terjadi mutasi gen. Oh, nggak boleh kan ada mutasi. Nggak boleh ada mutasi. Nggak boleh ada migrasi. Nggak boleh ada seleksi alam. Jelas kan ya? Ya, jelas. Jadi jawabannya 1, 3, 5. Oke, lanjut. Nomor 13. Soal nomor 13. Ini juga harus kita ini review ya. Jadi soal tentang kayak persilangan gitu ya. Kayak persilangan nih. Prosentase anak yang normal dari hasil perkawinan laki-laki hemofilia. Laki-laki hemofilia, kodenya gimana? X H kecil, Y gitu kan? Disilangkan dengan perempuan normal. Kalau perempuan normal berarti langsung aja dia X H besar, X H besar. Ini parentalnya. Gametnya berarti ini kita keluarin 2 karena beda ya. Ini X H besar. Kita silangkan ke sini. Berarti nanti filialnya itu nanti XH besar, XH kecil. Yang ini berarti XH besar Y. Ini perempuan normal carrier, laki-laki normal. Alias yang normal itu berapa? 100% lah. Normal carrier itu masuk dalam kategori normal ya. Kategorinya easy banget ini nomor 13 ya. Kategorinya easy banget. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Ini juga kayak mirip di soal kuis yang sebelumnya ya. Dua spesies burung finch yang hidup di pulau yang berbeda memiliki rata panjang paruh keduanya yang dapat mencapai 10 mm. Tapi jika kedua spesies tersebut hidup dalam pulau yang sama, maka rata panjang paruh salah satu spesies burung finch ada 8 dan spesies lainnya 12. Jadi ada yang makin panjang, ada yang makin pendek. Gitu. Artinya di sana itu kayak ada proses ini ya, apa namanya, adaptasi gitu. Karena kan dia bergabung sama spesies burung yang lain gitu ya. Nah, berarti di sini apa terjadi apa? Ini sama kemarin kasusnya ya. Koneksinya gangguan. Oke. Yang ini ya. Nih, perpindahan karakter. Jadi ada perpindahan karakter, lebih tepatnya karakter morfologi ya. Perubahan morfologi atau perpindahan karakter morfologi. Itu sudah hampir sama kayak ini ya, apa namanya? Ini pernah kita bahas nih di kuis sebelumnya. Jadi kalau yang di sini ini nggak ada kompetisi ya. Di soal yang dimaksud dalam nomor 14 ini tidak terjadi kompetisi. Jadi kalau dibilang di sini ada kompetisi tidak ada. Ini relung sesungguhnya tadi yang selingkupan ya di soal sebelumnya. Selingkupan itu kan ada kompetisi. Tidak ada kompetisi. Kompetisi. Berbagi sumber daya. Kenapa harus berbagi sumber daya? Bisa jadi dia makanannya sama, berarti peluang kompetisinya besar. Nah, nggak ada. Tidak ada terjadi proses kompetisi di dalam cerita ini ya. Hanya saja kayak proses perpindahan karakter atau perubahan bentuk atau struktur morfologi luar terutama pada bagian paruh yang disesuaikan dengan bentuk habitatnya yang baru kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 15.
Berikut ini disajikan sejumlah organ pada vertebrata. Pertanyaannya adalah mana yang termasuk homolog? Kalau dibilang homolog itu berarti asal usulnya sama gitu ya. Asalnya sama. Namun fungsinya beda. Fungsinya beda. Ini kakak rapiin ya. Satu itu AB, dua itu CD, tiga itu EF, empat itu AF. Mana yang homologi? Satu, A dan B, sirip anjing laut sama sayap kelelawar, bisa jadi. Kaki depan kuda dengan tangan manusia, bisa. Kaki depan kadal dengan sirip dada ikan, bisa. Tapi kalau sirip sama sirip, kalau kamu temukan A sama F, kamu temukan A dan F, itu sama-sama sirip itu. Kalau sama-sama sirip berarti apa? Fungsinya sama, ya kan? Kalau fungsinya sama itu apa? Analog, bukan homolog. Makanya yang benar kan 1, 2, 3. Karena dia beda fungsinya. Gitu. Gampang aja. Sama-sama sirip ya berarti bukan. Sama-sama kaki ya jadi bukan. Kalau sama-sama kaki fungsinya sama berjalan ya berarti itu analog. Sama-sama sirip ya membantu proses berenang. Berarti dia analog karena fungsinya sama. Gitu, ya kan? Silakan di SS. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang ini lebih ke arah kayak ngomongin cacing ya. Kalau nomor 16 itu cacing. Cacing, cacing. Nomor 16 cacing nih. Makan sayuran yang tumbuh di air dan tidak dimasak dengan sempurna beresiko tinggi akan terinfeksi cacing. Berarti ini cacing yang suka di sayuran, ya kan? Cacing yang suka ditemukan di sayuran. Ini terdapat di ikan, ini di daging, ini di daging babi, ya. Ini di daging babi, ini di daging sapi, ini di kubis, kangkung, ya. Udah ketahuan jawabannya nih. Mana ini? Yang D. A dan C ya kelompok A dan C di soal ini. A dan C ini kelompok dari si trematoda. Kelompok dari trematoda. Tapi kalau kelompok yang B dan B dan E itu merupakan kelompok dari cestoda. Kalau yang D itu merupakan kelompok dari nematoda. Jadi beda-beda nih cacingnya ya. A, B, C, E itu semua kategorinya platyhelminthes. Jadi yang A, C, trematoda dan cestoda itu merupakan kelas dari si platyhelminthes. Filum platyhelminthes ya maksudnya gitu. Nematoda itu kan filum nih. Filum nematoda, filum platyhelminthes. Filum platyhelminthes ada banyak kelas. Nah, salah satunya itu kelas cestoda sama kelas trematoda. Oke, cukup ya nomor 16. Kita bisa lanjutkan ke soal nomor 17. Peristiwa ini diperkirakan terjadi selama proses evolusi. Nah, jadi kayak ibaratnya urutkanlah mana nih urutan yang benar. Yang namanya urutan terbenar berarti endingnya itu berarti kalau yang namanya evolusi pasti menghasilkan spesies baru.
muncul jenis baru. Berarti yang nomor 3 itu harus di ending. Nomor 3 harus di terakhir. Maka yang ini salah, yang ini salah. Nah, awal proses terjadinya evolusi pasti namanya mutasi, kerusakan. Jadi satu harus di awal nih. Ini salah. Kalau udah mutasi terjadi, apa yang terjadi? Nah, jawaban yang lebih tepat adalah yang A, yang kalau udah jadi mutasi, maka nanti terjadinya kelainan frekuensi gen, gitu kan? Baru deh ada seleksi alam. Siapa yang menang, siapa yang bisa bertahan, dia hidup, gitu kan? Yang kalah mati. Sehingga kalau yang hidup nanti muncullah spesies baru yang lebih adaptif. Gitu kan ceritanya? Itu. Jadi konsepnya itu dipahamin. Namanya evolusi pasti menghasilkan jenis baru atau spesies baru. Yang dimana proses proses evolusi ini kan banyak ya kejadiannya. Gara-gara apa nih? Gara-gara mutasi kah? Gara-gara apakah? Gitu kan. Ingat lagi yang namanya proses spesiasi ada banyak faktor. Yang pertama ada proses isolasi. Faktor isolasi ya, ada isolasi geografi, isolasi reproduksi. Kemudian ada lagi namanya proses domestikasi, mutasi, hibridisasi. Banyak banget ya faktor-faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya spesies baru atau kita bilang spesiasi. Oke, jadi mutasi itu masuk dalam salah satu penyebab terbentuknya spesies baru. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya untuk nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah yang 18. Ini kalau kamu amatin ya, genotip induk betina adalah OOWW, OOWW. Maksudnya O besar O kecil, W besar W kecil. Ini kan induknya sama ya. Sama-sama mata hitam, kulit hijau. Kalau dibilang mata hitam, kulit hijau, itu kan fenotipnya. Genotipnya kayak gini nih. Ketebak nggak sih? Kalau udah dibilang betinanya itu O besar, O kecil, W besar, W kecil. Katanya apa? Mata hitam, kulit hijau. Berarti mata hitam itu dominan, gitu kan? Berarti ini nih, ini O besar ini menunjukkan mata hitam. Kulit hijau dominan, ini berarti menunjukkan gen dominan, yaitu kulit hijau. Itu ya. Dan jantannya juga mata hitam. Si jantan katanya mata hitam, kulit hijau sama, berarti O besar strip, W besar strip. Maksudnya strip ini bebas kita mau pakai mana gitu loh. Paham ya? Gitu. Dan kebetulan kan semuanya itu O besar W kecil. Kita cari yang nanti perbandingannya itu adalah 3:1. Mata hitam kulit hijau, mata hitam kulit kulit hijau itu ada 300, hitam kulit putih, mata hitam kulit putih 100. Artinya 3:1 kan nantinya gitu. Berarti ini jawabannya antara anaknya itu nanti 4 atau 6. Karena gini loh konsepnya, supaya nanti terbentuk yang perbandingan 3, supaya terbentuk perbandingan 3:1, ini kan bisa 3:1 sama dengan 4, atau gini kan bisa 6:2, kan sama nggak bisa? 6 banding, iya bisa ya, nih, 8, bisa kan? Nanti dikecilin gitu maksudnya, 6:2, sama-sama bagi 2 kan 3:1 bisa kan? Bisa. Jadi bisa nanti persilangannya itu menghasilkan anak berjumlah 4 atau anak berjumlah 8. Nah, nggak mungkin jawabannya yang A. Kenapa? Anaknya nanti 16. Kamu udah pernah kan belajar seperti ini? O besar, O kecil, W besar, W kecil. Ini kan ada 2 hetero, berarti 2 pangkat, 2, 4. Gametnya itu 4. Kalau seperti ini disilangkan dengan sesamanya, kayak gini. Berarti kan 4 gamet kali 4 gamet, anaknya 16. Kita cuma ada peluang itu ini. Nggak bisa kan? Nggak mungkin anaknya 16. Kayak mana buat 16 supaya 3:1? Nggak bisa. Gitu. Kalau yang B, bisa jadi tuh.
Kalau B kan ini ceritanya kalau yang B ini berapa nih? Kan betinanya udah ada. Ini kita nyari jantan kan. Berarti betinanya 4, jantannya yang ini 1, anaknya 4 bisa jadi. Ini 28, berarti 4 kali 2, 8. Bisa jadi. Ini 4 kali 1. Oh, kemungkinan bisa semua bisa ya. Cuma kan di sini gini ya, lihat nih. Carilah supaya terbentuk mata hitam kulit putih. Kulit putih itu terbentuk apabila apa? Kulit putih. Kulit putih itu W kecil, guys. Supaya terbentuk W kecil, berarti di sini si jantannya itu harus punya W kecil. Paham nggak? Supaya terbentuk kulit putih, itu kan kodenya W kecil. Artinya jika nanti ini ketemu yang ini, ini kan jadi W kecil, paham nggak? Itu maksudnya. Nah, berarti harus W besar, W kecil. Nggak boleh W besar, W besar. Kalau W besar, nggak bakal muncul warna kulit putih. Warna kulit putih muncul jika ada W kecil ketemu dengan W kecil. Oke? Kalau W kecil ketemu W besar, nggak bakal ada warna putih. Connect ya? Artinya, di setelah W besar itu harus kecil. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, sisa itu yang satu. Siapa itu? Yang C. Coba kita buktikan. Apakah benar nanti anaknya 3:1? Mari kita buktikan. Nah, tadi betinanya udah diketahuin kan? Betinanya sudah diketahui. Betinanya yang ini kan? O besar, O kecil, W besar, W kecil. Disilangkan dengan yang tadi, yang opsi C. Aduh, yang opsi C tadi apa? O besar, W besar, W kecil. Nah, ini kan gametnya, kalau kamu masih ingat, gametnya berarti O besar, W besar. O besar, W kecil. O kecil, W besar, O kecil, W kecil. Ini kan homo ya, yang O besarnya. Keluarin satu aja, jadinya O besar, W besar, O besar, W kecil. Gitu kan? Kita cek nih, yang anaknya. Ini ke sini, dua-duanya ada O besar, W besar. Pasti anaknya mata hitam. Ya, kita cek nih, cuma ada dua kan kemungkinan. Mata hitam, kulit hijau. Iya kan? Benar kan? Benar. Yang kedua, mata hitam, kulit hijau. Lagi benar, checklist. Anak ketiga ini, ada O besar, W besar. Kalah ini kan yang sebelah sini. Benar lagi, mata hitam, kulit hijau. Ini ke sini, cek lagi. O besar, W kecil, W kecil. Terbentuk nih W kecil. Berarti ada nih, mata hitam, kulit putih. O besar, W kecil, W kecil. Berarti kan mata hitam, kulit putih, ya kan? Checklist. Anak kelima, O besar, W besar. Kalah nih yang ini. Berarti ini, kulit hijau. Ini, anak keenam. O besar ketemu W besar. Berarti mata hitam, kulit hijau. Anak ketujuh, ini ke atas, kali kan. O besar, W besar ketemu sama ini, kalah ini. Pasti mata hitam, kulit hijau. Terakhir, anak ke-8, ini ke sini. O besar, O kecil, W kecil, W kecil. Ada O besar, kemudian ada 2 W kecil. Berarti mata hitam, kulit putih. Kita jumlahkan di sini. Ini ada 6, ini ada 2. Kemudian kita kecilin, sama-sama bagi 2. Terbentuklah 3:1. Sesuai dengan perkiraan di atas, yaitu 3:1. Jawabannya yang cacing. Gitu. Jadi konsepnya ini memang harus ketemu dulu ya gamet-gametnya. Kamu harus cek dulu genotipnya itu apa. Kalau mata hitam itu gimana kodenya, kodenya siapa. Kulit hijau itu kodenya apa. Kulit putih itu kodenya apa. Harus tahu itu dulu gitu ya. Kalau nggak tahu itu susah nyarinya, nyari genotipnya. Ini kalau keluar di UTBK, wow banget nih, ya kan, kok tipe soal begini. Karena memang harus cari genotipnya dulu sih. Gitu ya. Oke, mungkin nanti kamu bisa dirapikan lagi biar bisa lebih enak mempelajarinya ya untuk nomor 18. Oke, kita ini lanjutkan ke soal nomor 19.
Nah, untuk nomor 19 ini kita coba kayak ini aja sih, kita cari yang agak berbeda gitu ya. Dibilang di sini kalau kakak temukan di sini nih, ada kata kunci di sini. Tepi daun bergerigi. Kan tidak semua daun itu bergerigi loh. Tidak semua tanaman memiliki daun bergerigi. Tidak semua. Kayak kamu tahu Gramine kayak kelompok rumput-rumputan atau padi-padian. Padi itu pernah nggak kamu lihat pinggir-pinggir atau tepi daun padi atau jagung atau tebu? Kayak mana pinggirannya? Apakah bergerigi? Enggak kan? Lurus, rata. Nggak ada bergerigi-bergerigi. Kamu tahu nggak bergerigi? Kalau tanaman padi kan gini kan? Nah, gini. Ini loh pinggirannya ini lurus kan? Atau nggak ini kan? Nggak bergerigi. Kamu tahu yang bergerigi gimana maksudnya? Gini, nih gini. Nah, gini-gini. Ini bergerigi. Apa kayak begitu gambarnya daunnya si padi sama jagung? Enggak kan? Enggak. Makanya bukan jawabannya. Kayak gitu. Nah, sama halnya kalau kamu ketemu dengan yang namanya leguminose atau tanaman kacang-kacangan ya. Kelompok tanaman kacang-kacangan, wait. Nah, untuk kelompok tanaman kacang-kacangan juga hampir sama tuh konsepnya ya, kacang-kacangan. Dia gambarnya, kalaupun daun tunggal, dia begini, tidak ada geriginya. Jadi salah. Liliaceae, dia juga tidak punya gerigi daunnya. Asteraceae demikian, yang punya gerigi cuma satu di sini. Euphorbia. Kelompok bunga Euphorbia lah yang punya tepi daun bergerigi. Selebihnya nggak ada ya tanaman bergerigi pinggirannya. Cuma dia aja yang bergerigi. Euphorbia itu apa ya ciri khasnya? Getah. Walaupun juga banyak di apa namanya di kelompok famili tumbuhan yang lain juga punya getah gitu ya. Nah, ini merupakan kelompok kelompok bunga yang pinggirannya itu nanti bergerigi. Oke, lanjut. Kita ke nomor terakhir, nomor 20. Nomor 20 terakhir. Pernyataan manakah yang tidak benar dalam kaitan apa itu? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernapasan manusia. Yang tidak benar ya, kita cek yang tidak benar. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nih, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi secara difusi. Yang tidak benar. Jawabannya yang mana? Ini. Kan tidak benar. Harusnya difusi. Gitu. Kamu tahu difusi apa? Perpindahan dari yang tinggi ya, hiper ke hipo. Nih, lihat di sini yang E. Jika tekanan O2 di alveolusnya 100. Sedangkan tekanan O2 di paru-paru 40. Siapa paling tinggi? Alveolus apa paru-paru? Alveolus kan? Makanya akan berdifusi dari yang alveolus ke paru-paru karena alveolus lebih tinggi. Kan dari kalau yang namanya difusi itu kan hiper ke hipo. Berarti dari tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah berarti dari 100 ke 40. Cocok kan di kata-katanya? Berdifusi dari alveolus ke paru-paru. Cocok, cocok. Sini, alveolusnya 40, kapilernya 46. Siapa paling tinggi? Kapiler, makanya berdifusi dari yang tinggi yaitu kapiler ke yang rendah, alveolus. Cocok, cocok, benar, benar. Sering salah kita kan. Nah, yang namanya tekanan parsial itu tekanan sebagian. Ibaratnya kalau kita bernapas itu kan kayak begini konsepnya. CO2 dan O2 itu bertukar. Jadi setengah-setengah gitu loh. Itu parsial namanya. Fisika itu. Pada alveolus, molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Ini baik lagi nih. Di alveolus terjadi proses difusi atau perpindahan dari yang tinggi ke rendah, dari parsial tinggi ke parsial rendah. Benar. Cari yang salah, udah salah yang A karena osmosis. Yang namanya pernapasan itu difusi, bukan osmosis gitu ya. Oke, silakan boleh di SS. Halo semuanya.
Apakah sudah tidur? Benar berapa kalian guys untuk nomor ini, quiz ini 20 soal. Dari 20 soal benar berapa nih? Aku 14, Kak. 14. Wow, lumayan. Siapa tadi itu? Raihan ya? Iya, Kak. Oke, luar biasa. Yang lain benar berapa nih? Siogi, benar berapa Siogi? Cek 14, Kak. 14. 14. Siapa ini? Si Fani? Fani berapa? Fani, Kesia. Fani, Kesia udah tidur ya? Halo Fani. Halo Kesia. Udah tidur kayaknya. Oke, cukup dulu ya untuk hari ini pertemuan kuis dan pembahasannya. Mudah-mudahan paham ya. Silakan direview lagi pembahasan tadi, dirapikan dan ditambahkan catatan apabila ada catatan penting yang mungkin belum ada di catatan kalian ya. Oke. Ini gimana? Halo Kakak. Sudah selesai Kakak? Halo Kak. Halo. Oke, udah selesai ya Kak? Sudah Kakak. Dari teman-teman 20 soal yang udah dibahas, ada pertanyaan nggak nih? Halo? Enggak, Kak. Enggak ya? Udah paham ya? Insya Allah, Kak. Paham. Oke, kalau gitu cukup untuk intensif quiz malam ini ya. Bisa ditutup aja Kak. Oke Kakak, saya close. Selamat malam semuanya.